Coba soal yang sama seperti soal dalam video sebelumnya mengenai penjelasan uji Kruskal-Wallis. Jika teman-teman belum menonton videonya, bisa dilihat soalnya seperti ini. Sudah bisa dipahami? Kalau sudah, kita bisa lanjut ke SPSS-nya. Pertama yang harus dilakukan yaitu membuka aplikasi SPSS. Bisa dilihat beginilah tampilan awal SPSS. Selanjutnya kita bisa mulai memasukkan data. Dalam kasus ini, agar SPSS lebih mudah memprosesnya, kita akan bagi data menjadi dua bagian. Pertama yaitu perlakuan, kita akan tulis di kolom pertama. Di sini kita akan menuliskan kode-kode untuk menggantikan nama perlakuan. Saya mengkodekan kontrol dengan angka 1, LSD dengan angka 2, dan UML dengan angka 3. Lalu untuk kolom kedua kita akan isi dengan nilai. Nilai ini nanti diurutkan berdasarkan perlakuan ya. Kebetulan saya sudah selesai menuliskan datanya, kurang lebih seperti ini. Untuk mengganti ukuran datanya, kita bisa klik variable view. Di sana ada measure. Nah, untuk perlakuan kita ganti ukurannya menjadi nominal dan nilai menjadi skala. Selain itu, kita biarkan saja. Dengan begini, data sudah siap diujikan. Untuk melakukan uji Kruskal-Wallis, kita bisa lihat di menu yang paling atas ada Analyze. Klik itu, klik Non-Parametric Test, Legacy Dialogues, ada Key Independent Samples, kita klik itu. Nah, setelah muncul jendela Test for Several Independent Samples, masukkan variabel bebas, dalam kasus ini perlakuan, ke kotak grouping variabel, dan nilai sebagai variabel terikat masukkan ke kotak test variable list. Lalu jangan lupa centang Kruskal-Wallis H karena kita akan melakukan uji Kruskal-Wallis. Belum selesai sampai situ, karena kita masih harus mendefinisikan range-nya. Bagaimana caranya? Klik kotak grouping variable, lalu klik define range. Akan muncul seperti ini. Karena kasus ini memiliki 3 perlakuan, kita isi kotak minimum dengan angka 1, lalu maksimum dengan angka 3. Lalu klik continue. Untuk memunculkan data deskriptifnya, kita bisa klik options, lalu centang deskriptif. Setelah itu selesai, kita boleh langsung klik OK. Setelah itu SPSS akan memproses dan outputnya bisa dilihat di jendela yang lain. Akan muncul jendela output seperti ini. Bagaimana cara membacanya? Tabel pertama menunjukkan data deskriptif dari data tersebut. Kemudian tabel selanjutnya ada min rank. Min rank itu menunjukkan peringkat rata-rata masing-masing perlakuan. Dilihat dari tabel ini, min rank control lebih tinggi dibanding min rank UML, dan min rank UML lebih tinggi dari min rank LSD. Apakah perbedaan tersebut secara keseluruhan bermakna secara statistik? Maka disinilah peran uji Kruskal-Wallis, yaitu mengukur secara statistik apakah besar perbedaan peringkat rata-rata itu signifikan ataukah tidak. Untuk menemukan jawabannya, kita lihat tabel selanjutnya. Di sana ada SIMSIG. SIMSIG itu adalah nilai P. Dikatakan bahwa jika nilai P kurang dari batas kritis,
Maka keputusan hipotesis yaitu menerima H1 dan menolak H0. Atau dengan kata lain berarti ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam kasus ini ternyata nilai P-nya yaitu 0,044 yang berarti nilai P tersebut kurang dari batas kritisnya. Kalau begitu bisa disimpulkan bahwa keputusan hipotesis di sini menerima H1 dan menolak H0 atau perlakuan memberi pengaruh berbeda terhadap serotonin anak tikus. Dengan demikian, kesimpulan sudah didapat. Uji Kruskal-Wallis bisa dikatakan selesai. Itu juga berarti video ini sudah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga video kami ini bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai jumpa lain waktu.